ingin mengetahui saya bagaimana menyebutkan jam dalam bahasa Inggris, tentu Anda sudah mahir untuk menyebut angka dalam bahasa Inggris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Cara yang pertama itu kita bisa menyebutkan seperti pola bahasa Indonesia, di mana polanya itu kita menyebutkan dulu jamnya baru menitnya. Misalnya ini ada sudah pukul 6:10. Kita biasa menyebutkan pukul 6:10. Katakan saja it's 6:10 ya. Lihat tulisannya it's 6. Contoh yang kedua, misalnya pukul 30. Kita mengatakan 7:30. 7:30. Kan it's 9:45. It's 9:45. Ya. It's 9:45. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya kepada Anda mengatakan what time is it? Artinya jam berapa sekarang atau pukul berapa sekarang? Misalnya pada saat itu menunjukkan pukul 12:10, itu maka Anda bisa mengatakan it's 12:10. Kita buat misalnya dalam bentuk kalimat ya. Bro, can you remind me to wake me up at 5:25? I'm going to work early morning tomorrow. Cara yang kedua, kita juga bisa menyebutkan yang lebih lazim digunakan itu menyebutkan menitnya dahulu, kemudian jamnya, menitnya dahulu, kemudian jamnya. Jadi Anda sebut menit dahulu, baru sebut jamnya. Tapi dengan catatan Anda harus menggunakan past dengan arti yang berarti lewat, to yang berarti kurang. Saya kasih contoh di sini, ada 3 contoh. Pukul 5:10. Katakan saja it's 10:05. Jadi kita menggunakan kata past ya, past. It's 10:05. It is 20:07. It is 25:09. Namun apabila menitnya itu sudah lebih dari 30, maka kita menggunakan to, artinya kurang, tidak lagi menggunakan past. Ini contohnya. Oh ya, saya contoh dalam kalimat dulu ya. Saya berikan contoh dalam kalimat dulu. Hi Ridwan, what do you call this? It's 25:08 already. You are late more than 20 minutes. Hi Ridwan, sudah jam berapa ini? Sudah jam berapa ini? Atau sudah pukul berapa ini? It's 25. It's 25:08 already. Ini sudah pukul 8:25. Anda terlambat. You are late more than 20 minutes. Anda terlambat lebih dari 20 menit. Misalnya jam 4:50, jam 5:40, jam 8:50. Apabila jamnya menunjukkan pukul seperti ini sudah lebih dari 30 menit, maka yang digunakan adalah to ya. Bukan lagi past, tapi to, artinya kurang. Jadi kalau misalnya jam 4:50 itu artinya kurang 10 menit jam 5. Jadi Anda katakan saja it's 10:05. Jam 5:40, itu kita mengatakan jam, it is 20:06. Yang ini misalnya 45, it is 25:09. Walaupun Anda benar ketika Anda mengatakan it is 50:04, it is 40:05, it is 45:08. Walaupun itu juga benar, tapi lebih lazim digunakan kita menggunakan to ya. Gitu ya. Selanjutnya ini contoh. Pukul berapa ini latihan misalnya? Jam 6:35. It is 25:07. It is 29:08. It is 15:10. It is 19:11. Gitu. Kadang kita juga menggunakan kata a quarter atau half. A quarter artinya seperempat, half artinya setengah. Jadi kalau jarum panjangnya menunjukkan lebih dari 15 menit, kita menggunakan a quarter. Atau 45 menit juga a quarter. 30 menit a half. Misalnya contohnya, saya begini, jam 10:15. Kita mengatakan it is a quarter to it is a quarter past 10. It is a quarter past 10. Ya, itu.
Anda mengatakan it is a quarter past 10, benar. Anda juga mengatakan it is 15 past 10, juga benar. Contoh selanjutnya ini jam 10.30. It is 30 past 10, atau Anda juga bisa mengatakan it is half past 10. Benar semua. Jadi kalau Anda mengatakan misalnya setengah 11, Anda mengatakan jam 10.30, Anda mengatakan it is 30 past 10. Ya. Ini 45. It is a quarter to 11. Kurang seperempat jam 11, ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita menyebutkan jam yang tepat atau jam yang pas? Maka kalau misalnya jam yang disebut itu adalah jam yang tepat atau pas, maka kita menggunakan kata sharp atau exactly, yang berarti tepat. Nah, ya. Misalnya jam 9.00 pas, kita mengatakan it is exactly 9 o'clock. Atau Anda juga bisa mengatakan it is 9 o'clock sharp. It's 9 o'clock sharp, ya. It's 4 o'clock sharp. O'clock ini ya merupakan singkatan atau pendekan dari of the clock, artinya pada jam, pada pukul. Nah, contoh dalam kalimatnya kita lihat the test start at 4 o'clock sharp. Tes ini akan dimulai pada pukul 00 pas, and you must arrive 15 minutes before the test begin. Anda harus tiba 15 menit sebelum tes dimulai, or else you won't be allowed to join the test, atau Anda tidak akan diizinkan ikut tes. Understood? Atau cukup mengatakan saja it is 9 o'clock, it is 4 o'clock, it is 3 o'clock, it is 6 o'clock, it is 11 o'clock, it is 12 o'clock, terserah, ya. Kalau Anda menyebutkan waktu, idealnya juga dibarengi dengan kata keterangan penunjuk waktu kapan terjadinya, misalnya in the morning, in the afternoon, in the evening, atau at night, ya. Kita menggunakan kata keterangan itu. Misalnya jam 8.15, it's a quarter past 8 in the morning, jam 8.15 di pagi hari. Untuk membedakan jam 8.15 di pagi hari atau jam 8.15 di malam hari, katakan saja it is a quarter past 8 in the afternoon, in the evening, misalnya. Jadi kita juga bisa menggunakan AM atau PM untuk membedakan mana siang, mana malam. Ini contoh penggunaannya AM dan PM. AM itu singkatan juga dari AM, dan PM singkatan dari postmodern. Nah, di mana PM ini kita gunakan di midnight. PM digunakan di midnight dari pukul 00 hingga pukul 12 siang. Untuk PM kita gunakan dari 12.00 hingga 24 malam.